Saya kan mengalami kebangkrutan, Oke. ditipu orang. Kan kita tahu ya kalau konvensional itu butuh modal besar baru dapat cuan ya. Karena saya udah bangkrut, punya hutang banyak, semua disita, saya cuma berdoa gini sama Tuhan. Tuhan kasih aku bisnis yang modalnya kecil, hasilnya besar. Waktu saya terakhir di yang A belakangnya Y, itu memang saya pakai semua produknya. Saya sempat jalanin juga bisnisnya waktu Ya. itu. Tapi berjalannya waktu, saya trauma jadinya. Karena Traumanya karena? ya itu, memang sukses itu dilihatnya dari duit. Betul. Saya juga seperti itu dulu. Dulu, Kok oke. nggak sukses-sukses aku ini ya? Semakin kesini saya semakin sadar bahwa sukses itu bukan hanya soal duit. Ketika saya lebih baik dari kemarin, saya sukses. Ketika saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat sama Tuhan, Ya. lebih memahami diri sendiri, Ya. itu saya sukses. Halo, welcome di Ngobrol Tren. Ketemu lagi bareng sama saya Alia Rosa. Nah, episode kali ini tamu kita seorang pelaku network marketing atau bisnis jaringan, ibu rumah tangga, pengusaha. Nah, penasaran dong ya? Langsung aja nih, ini dia, welcome Bu Desi. Hai, terima kasih Bu Ocha. Oke, selamat datang ya, udah hadir di Ngobrol Tren. Nah, teman-teman, tadi kan saya udah sedikit menjelaskan atau memperkenalkan, tapi nggak lengkap kalau Bu Desinya memperkenalkan langsung nih. Silakan nih Bu Desi. Oke, terima kasih. Puji Tuhan saya bisa ada di sini, diundang di Ngobrol Tren ya. Dan saya Desi, saya dari Probolinggo, saya network marketer di bidang teknologi internet dan juga pengusaha di bidang frozen food, makanan khas tradisional Jawa, Boto. Iya, oke. Nah Bu Desi, hari ini saya mengundang Bu Desi, ini kita mau sharing-sharing cerita ya, gimana pengalaman Bu Desi sendiri, ya selain kan sudah menjalankan bisnis dulu sebelumnya, terus akhirnya bisa kecemplung di bisnis jaringan. Nah itu sebenarnya dari awal Bu Desi ini udah ada di bisnis jaringan nih, cukup lama kah atau masih baru kah? Mungkin bisa sharing gitu. Oke Bu Ocha, jadi kalau dibilang di bisnis jaringan sih sebetulnya sudah lama saya. Oke. Dari lulus SMA. Wah. Belajar menghasilkan uang sendiri. Hmm. Waktu itu di kosmetik yang depannya A, belakangnya N. Oke. Sekarang udah nggak ada nih. Lumayan lah ya waktu itu dapat komisinya Ya. gitu. Cuman lama-lama nggak lagi di situ. Terus berubah ke yang lainnya, Awalnya sih saya suka dengan produknya Bu. Saya pakai lalu katanya coba aja kamu tawarin. Nanti dapat komisi, dapat duit katanya. Wah, siapa yang nggak suka duit ya toh? Oke. Nah, saya coba lah. Emang nggak selancar yang saya bayangkan, Iya. tapi masih oke lah ya saya pakai. Dari yang kosmetik, saya yang ke kesehatan, bahkan sampai yang ke pembalut. Oh, jadi udah dulu-dulu banget tuh memang udah pernah menjalankan banyak bisnis jaringan ya? Ya, Oh, coba-coba lah waktu oke. itu. Karena pakai produknya, ya sekalian lah saya Sekalian pikir ya. gitu. Karena ya kenapa enggak lah, orang saya juga pakai kok. Kalau misalkan dapat Betul. cuan, why not gitu Nah, lah ya. betul. Oke, berarti udah berapa perusahaan MLM dulu pernah nyobain Bu Desi tuh? Mungkin 10 ada kali ya. Lumayan ya. Lumayan sih. Oke, jadi dulu itu malah pertama kali berbisnis itu ya itu malah di MLM gitu. Atau sebelumnya lagi udah pernah berbisnis duluan atau memang pertama kali belajar bisnis itu dari MLM? Itu gimana? Enggak juga sih, saya suka jualan. Oke. Ada dulu, tapi kan konvensional ya. Ya. Bukan yang seperti ini. Iya. Nah, ketika yang di MLM ini ya yang pertama itu yang A belakangnya N itu. Ya. Terus kok enak juga ya. Ya. Hasilnya saya bisa pakai beli lagi, beli kosmetik, skincare kayak Ya, gitu. ya. Akhirnya kecanduan. Sampai ke yang kesehatan itu saya pakai, saya juga coba untuk jualan, tapi ya enggak
Signifikan lah ya, ya. Oke. tapi paling enggak saya bisa beli dengan harga member waktu itu. Kan lumayan ya gitu loh. Jadi kepikirannya cuma, memang saya ini adalah pemakai, kalau misalkan dapat diskon dengan harga member ya udah lumayan, dapat Hmm, untung juga. Sekali mm-mm. sedikit-sedikit jualan, dapat ini ya siapa tahu bisa gratis ya Nah itu beli produknya ya. maunya Tapi itu. tapi waktu itu memang belum sampai ada ya pencapaian yang lebih lah ya, hanya untuk ya iseng-iseng kecil-kecilan gitu. Betul, Oke. heeh. Nah, terus akhirnya kalau boleh tahu nggak, itu tuh dari MLM itu dari awal sampai dengan sekarang pernah ada skeptis kah? Atau dari dulu ya asik-asik aja kok, saya nggak pernah mikirin aneh-aneh atau gimana tuh? Eh, waktu saya terakhir di yang A belakangnya Y, Mhm mhm itu mhm. memang saya pakai semua produknya. Oke Dari yang vitamin, kosmetiknya, sampai yang oke. krimnya yang waktu itu harganya lumayan ya gitu loh, saya pakai. Mhm mhm. Nah akhirnya saya sempat jalanin juga bisnisnya waktu Ya itu. ya. Udah belajar presentasi dan semuanya. Oh, Meskipun waktu itu ya gimana ya terpaksa kan waktu itu. Ya oke. udahlah, akhirnya saya coba lah. Tapi berjalannya waktu saya trauma jadinya. Oh, jadi sempet trauma? Sempat trauma karena Traumanya karena? ya itu saya tawarin ke teman produknya, teman mintanya harga member. Lah, Nggak dapet untung dong? terus ya udahlah saya kasih lah harga member, Mhm. dapatnya poin. Nah poin itu ditukarin baru cair bulan depannya. Dari Mmm, penjualan 1 juta lebih dapatnya cuma 50.000. Wah, mmm, nggak worth it kan saya pikir ya. iya, Terus di luaran juga banyak yang jualan ternyata. Ada toko-toko yang jual mmm, juga kan. Ya oke, gimana saya mau jual kan? Saya pikir mmm, ya udahlah saya trauma. Jadi saya nggak mau lagi di oke. bisnis jaringan. Dan yang Oh, pembalut itu juga saya trauma karena saya belinya banyak ya waktu itu 5 iya, juta lebih. heeh. Berdus-dus datang itu pembalut di rumah. Sampai rumah saya itu bau pembalut. Oh, Akhirnya nggak bisa jualnya dipakai sendiri dikasih-kasih ke orang. Sampai segitunya. mmm, Jadi udah nggak lagi deh. oh, iya 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 iya. Jadi waktu yang awal-awal iseng-iseng lah ya karena Mhm, pakai, terus habis itu ya udah iseng-iseng jualin. mhm, Lama-kelamaan ya karena mungkin udah coba beberapa perusahaan MLM, akhirnya nih mhm, bener-bener mau coba serius menjalankan mhm. bisnisnya gitu Iya, ya Bu Desi heeh, ya. betul. Oh karena tiba-tiba udah mau serius menjalankan bisnisnya, udah mau stok lumayan banyak, Mhm. malah nggak laku gitu ya. Iya susah Susah jualnya, karena jualnya. mereka juga jual di toko. Iya, karena ya itu dia nih, susah. Mhm. Sebenarnya laku, tapi persaingan harganya yang menjadi Betul. kendala gitu ya. Betul Persaingan betul. harga ya karena di luaran itu ya ada juga yang jual yang mungkin di toko, Nah itu dia. ada yang bisa lebih murah, banting harga, dan yang lainnya Mhm. akhirnya banyak yang merusak harga lah ya. Itu dia nih Betul. teman-teman nih ya, kendala kalau misalkan kita ya banyak ya di industri bisnis jaringan ataupun di industri apapun juga pasti perang harga itu terjadi. Nah, jeleknya kalau misalkan padahal nih di bisnis jaringan ya Bu Desi ya, Mhm, itu kan harga itu kita dari perusahaan udah ngatur ya. mhm, Tapi mungkin ya banyak orang-orang yang memang langsung jual harga pasar gitu. mhm. Dan mereka belum tahu gimana caranya menyelesaikan itu. Tapi puji Tuhan sih kalau di tren sih nggak ada kayak gitu Mmm, ya. Aman ya. tapi parahnya pernah Iya nih, iya iya iya. ada satu yang di kesehatan waktu Iya. itu yang cairan hijau-hijau itu. Oke oke. Nah, Heeh. di tempatnya mereka sendiri, Mhm distributornya, mhm. harganya jauh lebih tinggi dibandingin di apotek saya beli. Akhirnya saya Oh. belinya di apotek, nggak pakai member saya, percuma. Oh gitu. Hmm, Kok itu. bisa ya begitu ya? Jadi ya Karena aneh ya? mungkin Heeh. dia belinya besar, Oke. banyak, terus dia cuman jual, pokoknya aja mungkin ya, mungkin ada Mmm, poin atau apa yang ditebus, iya. apa ya, kayak gitulah. Ya 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 ya. Jadi ya sayangnya sih ya, jadi, mungkin kalau di Indonesia sendiri kadang-kadang ya ada udah peraturan udah sesuai, tapi masih ada Hmm, juga yang masih nakal-nakal, oknum-oknum, nah itu dia. oknum-oknumnya. Mhm. Sehingga ya itu bisa menyebabkan mungkin banyak orang yang adanya akhirnya jadi kecewa, Hmm, trauma, betul. dan ya malah jadi ada skeptis dan negatif gitu. Nah, Selain daripada oknum-oknum lain ya, karena banyak hal ya yang bikin orang skeptis dan juga negatif itu sendiri ya. mhm, Kalau Bu Desi awalnya yang tadinya gimana nggak negatif ya, tadinya mhm, happy-happy aja, tapi ya itu kok ini nggak di yang orang-orang yang harganya dijual di bawah pasar,
kok nggak kena tegur, kok masih bisa yang Mhm. kayak gitu ya, itulah yang bikin jadi trauma gitu. Iya, ketika mau mencoba serius, Ya, loh kok kayak gini? Ya ah, udahlah, ya udahlah ya nggak pakai produk jadilah aja gitu. lah gitu. Oke, nah akhirnya terus gimana? Terus abis itu berhenti menjalankan MLM dulu, makanya akhirnya jadi bisnis yang konvensional, seperti itu ya? Konvensional saya masih Oke, ada. heeh, Itu kan boleh dibilang sambilannya aja ya oke, MLM. Nah, ya tetap menjalankan konvensional. mhm, Saya ada penggilingan iya, beras, heeh, dedak juga. mhm, Saya juga ada di cake and cookies ya waktu oke, itu. Heeh. Ya heeh. lanjut itu sih. Ya, terus akhirnya ya kembali lagi ya, ternyata bisnis network marketing tetap bisa membuat jatuh cinta terus ya. Loh, saya udah trauma itu Bu. Oke, Udah trauma, udah heeh, nggak mau lagi udah. oke, oke. Mhm. Terus Tapi kan kita akhirnya nggak tahu masa depan ya. ya, Nah itu dia, masa depan itu misteri. iya, iya. Akhirnya ternyata eee, rencana membawa kembali ke bisnis jaringan gitu Itu ya. dia. Nah, terus gini nih, Bu Desi berarti kan menjalankan bisnis jaringan kan terus ada gitu kan ya di bisnis Mhm, jaringan ya. mhm, Boleh tahu nggak, akhirnya kan mau sampai sekarang juga terus menjalankan bisnis mmm, jaringan ya. mhm. Nah, saya boleh tahu nggak apa yang Bu Desi dapatkan nih setelah menjalankan bisnis jaringan juga? Ada eee, kayak keuntungan kah? Atau ada manfaat kah? Atau apa nih kelebihan-kelebihan yang didapatkannya? Setelah saya skeptis, Ya, trauma itu, ya, saya kan mengalami kebangkrutan, oke. ditipu orang. Heeh, Nah, kan kita tahu ya kalau konvensional itu butuh modal besar baru dapat cuan ya. betul. Cuannya nggak sebesar modal. Ya, Nah, karena saya udah bangkrut, punya hutang banyak, mhm, semua disita, saya cuma berdoa gini sama Tuhan. Tuhan kasih aku bisnis yang modalnya kecil, hasilnya besar. Kebalikannya mmm, konvensional. Itu kan nggak oke, mungkin kan? ya. Nah, berapa lama kemudian datanglah MLM ke saya. Saya Nah, gini, Tuhan, saya doanya apa Tuhan? Kok dapatnya ini? Ini nggak sesuai sama yang saya mau gitu oke, loh. heeh, Tapi saya mikir loh, saya udah berdoa kan. Terus mhm, dapatnya ini, ya mungkin ini jawaban doa. mmm, Karena saya punya hutang dan modalnya itu 30 juta lebih, mhm, kan nggak ada duit nih. ya, ya, Tapi karena saya lihat ini jawaban doa, saya lihat potensi ke depannya ini bagus. mhm, Kalau saya masuk, saya ada kemungkinan 50% berhasil, 50% gagal. oke, Tapi kalau enggak sama sekali, berarti ya sudah, nggak akan mhm, ada perubahan. oke, Saya putuskan untuk cari duitnya, minjam duit, mhm, saya join. oke, Dan mhm, ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. oke, Jawaban doa itu kadang nggak semulus jalan tol ya. mhm, Meskipun jalan tol juga nggak mulus ya. mhm, Ada lah gitu ya. Nah di sini 2 minggu saya join di perusahaan Amerika itu. mhm, Saya udah mengalami masalah ya. mhm, Dimana saya nggak salah, saya disuruh minta maaf. Saya mmm, kalau nggak salah kan, jangankan nggak salah, salah aja mau minta maaf susah ya kan. mhm, Apalagi nggak salah nih. ya, Wah ternyata tim saya di kiri sama tim saya di kanan, ini prospek orang yang sama dan kami masuk belum paham tentang cross lining waktu itu. oke, Ya sudahlah, ribut itu, oh, seprobolinggo rame itu. ah, Dan nama saya jelek di sana. Nah, mhm, lalu ya dari atas saya dapat tekanan. Saya merasa aku nggak salah. Kok aku mmm, diteken? Kok aku mhm, harus begini begini begini? Nggak mhm, suka kan? Ya namanya dari pengusaha lalu dibuat seperti itu jadi kan nggak nyaman ya. Saya mhm, sempat gini, udahlah nggak peduli duit segitu juga. Buat mmm, apalah? Mending aku berhenti. Gitu. Udah mmm, maunya berhenti, nggak mau mhm, lanjut lagi. mhm, Tapi kok ada suara ya. mmm, Terus gini, kalau berhenti, wah rugi dong. mhm, Enggak ah, nggak mau ah gitu. mhm, Lanjut pingin tahu sampai di mana kan. oke, Lanjut lah. Jadi mmm, ternyata di sana saya diproses. Wah, diproses dari yang saya ini angkuh ya kan, iya, keras kepala, nggak mau diomongin lah ya pokoknya. iya, Wah, banyak jeleknya lah, banyak negatifnya. Di situ diproses saya. mmm, Wih, luar biasa prosesnya Tuhan. mhm, Saya cuman mhm, gini, Tuhan, Tuhan ini pinter emang ya, bilang gitu. Tuhan tahu aku butuhnya duit, tapi oke, Tuhan mau proses aku. ya, Jadi dikasihlah yang aku mau duit, ya,
plus di belakangnya ini yang nggak enak prosesnya. Ah. Wih, luar biasa. Kalau boleh dibilang tuh begini. Saya sampai gini, aduh jatuh bangun. Bener-bener jatuh bangun. Tapi setelah itu saya bisa melihat, wow, luar biasa Tuhan ini. Terus berarti apa yang pelajaran-pelajaran apa nih yang didapat? Banyak hal-hal nggak yang bisa sisi ya ada positifnya, terus nilai-nilai apa yang Bu Desi dapatkan itu selama menjalankan ya di bisnis jaringan waktu yang sebelumnya itu? Jadi bukan cuma duit ya Ya, sebenarnya ya. Duit memang iya, tapi lebih ke pengembangan diri ternyata. oke. Pengembangan diri apa yang didapatkan? Satu, saya bisa say thank you, say Oke. sorry, itu. Oh, dulu nggak suka gitu ya? Nggak bisa gitu ya? Bisa. Anak pertama, boy. Oh, jadi Anak karakternya pertama. yang keras jadi dilembutkan, luar Biasanya biasa. gini, ke adik kan, gini-gini. Oke. Di situ kan nggak bisa udah kan. Oke. Terus nggak, udah bisa say thank you, say sorry, udah bisa lebih happy karena dulunya selalu tegang serius kan, Oke. emosi mulu, makanya cepat tua jadinya. Enggak kok sekarang, wah bersinar nih. Amin puji Tuhan. Oke. Terus, Nah, terus lebih happy lah ya. oke. Banyak teman, banyak kenalan dari segala kalangan. Nah, kalau dulu kan kalangan saya cuma di pasar, toko bahan kue, pelanggan, lalu di ternak, seleb-seleb kayak gitu ya. Oke. Ya orang-orang gitulah ya. Nah, bahasanya juga Madura, makanya saya logatnya rada-rada beda lah ya. Iya, iya, iya. Nah, ketika di sini saya dibentuk, ketemunya dengan orang-orang Surabaya, Jakarta, udah beda pergaulannya. Oke. Dan secara penampilan pun dulu saya sukanya itu kalau nggak sendal jepit, saya pakainya sepatu kets kalau pergi-pergi dengan celana jeans, kaos putih, jaket dengan topi, dengan handphone, dengan earphone, Oke. lalu kacamata dan masker. Oh, pokoknya Gitu. cuek lah ya gayanya ya. Oke. Nah, begitu di bisnis langsung upline bilang, lu nggak bisa pakai gini lu katanya. Ganti semua. Wih, terus gantinya apa? Pakai rok. Wow. Saya bilang pakai rok. Ya ampun, duduknya susah gitu. Akhirnya ya mulailah dari hasil yang didapatin. Dulu diajarinnya kan lifestyle ya. Jadi ya udah dapat duit, waktu itu dapatnya dolar. Dirupiahin, belilah tas. Tas cewek nih ceritanya. Biasanya ransel, tas cewek. Terus dapat duit lagi, beli atasan. Masih nggak ngerti, belinya yang model-model hem masih. Terus beli celana kain, lalu beli dress, beli sepatu cewek. Aduh, menderita saya Bu, pakainya Bu, bener-bener. Oke, tapi luar biasa Penderitaan. ya, walaupun menderita tetap mau memaksakan diri, itu kan berarti hebatnya Bu Desi ini mau keluar dari zona nyaman Nah ya. itu dia, terpaksa karena duit. Ada tujuannya. Nah, Coba kalau nggak ada itu. tujuannya, itu Nggak orang pasti belum bakal. tentu mau ya gitu. Nah, duit itu Oke. luar biasa loh efeknya ya. Bikin orang berubah, mau melakukan apapun yang nggak disuka Iya. itu. Oke. Nah, Terus. terus lucunya gini, waktu saya ada tim saya nih, kan saya ini kan kalau jalan kayak cowok nih katanya. Oke. Nah, ketika pakai dress, waktu acara pertemuan-pertemuan itu pakai sepatu berhak juga, bilang gini, gampang kalau mau cari CDC di antara kerumunan, meskipun semuanya pakai rok. Lihat aja cewek yang jalannya kayak cowok katanya. Walah, saya nggak tahu mau ketawa, apa mau sedih atau mau apa gitu loh ya. Berarti kan saya nggak kayak cewek gitu loh ya. Tapi ya udahlah ya, Iya. pokoknya ya udah gitulah. Cuman ya itulah kalau pakai dress, pakai rok, saya bingung dengan duduk saya. Harus cari bantal atau cari kain buat nutup dan harus selalu jaga sikap kayak gitu ya. Tapi ya dijalani sih Iya. gitu. Oke, nah itu kan selain dari jadi dapat pengembangan diri baik pribadi, penampilan gitu ya, jadi berubah menjadi ya itu kan sebenarnya lebih ke arah positif ya. Lebih perempuan gitu lah ya. Iya, kita tampil dengan yang lebih proper lah ya gitu. Nah, selain daripada itu apalagi nih keterampilannya atau gimana nih pengembangan diri dalam mungkin kemampuan dalam public speaking itu seperti apa gitu? Nah, di perusahaan yang lama dapat. Oke. Cuman cuman sedikit sih. Waktu itu kan Oh, saya boleh dibilang masih follower lah ya. Oke. Jadi upline itu lebih dominan. oke. Nah, jadi nggak terlalu yang harus tampil-tampil kayak gimana waktu itu. Jadi tinggal upline bilang apa, saya ngikut aja. Presentasi ya presentasi. Oke. Presentasi di depan
banyak orang Zaman dulu oke ya. lah, zaman Nah dulu kalau lah yang ya sekarang gitu. ini kan sekarang kan Bu Desi kan udah pindah ke beberapa perusahaan MLM lah ya. Dari yang Mhm, dulu memang mungkin yang masih coba-coba iseng-iseng, mhm. terus akhirnya sempet Serius, kecewa, ya mhm, sempet mau serius tapi kecewa gitu, mhm, akhirnya trauma. Akhirnya mau lagi maju lagi ya dengan perusahaan yang dari Amerika gitu. mhm, Nah akhirnya sekarang ada di Trend gitu. mhm, Nah dari semua perjalanan bisnisnya di MLM gitu. mhm. Nah, apa nih yang didapat dari Bu Desi sendiri seperti nilai-nilai, pengembangan, kemajuannya yang didapat tuh apa aja? Kalau kita bisa tahu. Kalau Mhm, dari yang perusahaan lama udah mhm. dapat nih sebagian, Iya, ya kan, dapat iya, sebagian. Nah, yang di sini iya. dapatnya lebih lagi, Oke. tapi ternyata di sini saya diproses lagi dan Hmm, itu saya nggak tahu. Kalau mmm, ternyata masuk di tren, saya dapat proses lagi dari Tuhan yang lebih lagi. oke. Jadi di awal dulu udah diproses nih sebagian, Yes, sisanya yang di sini. ya. Jadi di awal masuk di tren, saya termasuk ya tergolong pertumbuhannya cepat. Oke, malah dibandingin Nah, sama yang sebelum-sebelumnya malah di Trend lebih heeh, cepet lebih ya? cepat nih, lebih Oke, cepat. yes, heeh. Karena mungkin udah punya ilmunya ya, Iya, udah punya pengalamannya dari yang pengalaman lama. dulu, Heeh. ya. Terus mulai melambat. Mmm, Wah, kok melambat nih kata saya. Dari melambat stuck, stuck sempat lagi tumbuh, terus melambat lagi, stuck lagi, sampai beberapa tahun. Ya kalau mau dibilang down ya berkali-kali, sempat mau yes, berhenti juga. oke, Nah di situ saya belajar, saya menjalankan bisnis di tren itu saya dengan tekanan, oke, dengan stres, ya kan? mmm, Karena yang masih ke bawah lah yang dari perusahaan lama itu ya, mmm, di kayak di brainwash harus gini 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 gini, masih ke mmm, bawah. Akhirnya kan stres nih, penuh oke, tekanan, berusaha untuk bersaing ya dengan yang lainnya. mmm, Nah 1 tahun terakhir ini saya mulai menyadari, saya juga oke, berdoa kan, Tuhan ini maksudmu apa gitu loh. mhm, Tuhan bawa aku ada di tren, tapi kok kayak gini gitu loh. mmm, Dibikin naik di awal, kok langsung turun gitu loh ya. oke, Bahkan teman-teman udah melaju ke depan gitu mhm loh. Udah mhm, jauh saya dengan teman-teman yang joinnya malah baru berapa tahun kan gitu betul loh. Kan betul, ya sempat ya itu tekanan buat saya ya, iya, sempat stres, sempat minder ya kan. mmm, Jadi aduh gimana nih ya, iya, pertemuan datang sendiri. mmm, Sempat bawa tim, lalu sendiri-sendiri. Kan iya, dilihat itu ini Bu Desi ini sendiri terus nggak heeh, enak banget gitu iya ya, iya nggak iya enak iya, banget. Tapi saya berusaha tetap bertahan. Saya gini, saya cuma mikir gini, kamu aja yang timnya banyak, kalau ngalami seperti aku belum tentu kamu tahan. betul, Saya cuman menghibur diri seperti iya itu. iya, Nah, saya bawa dalam doa, saya juga mulai cek-cek lagi, mhm, minta hikmat dari Tuhan, dan akhirnya saya mulai menyadari, meskipun sempat galau saya, iya, Tuhan ini gimana nih sebenarnya? Akhirnya saya dapatkan, oh ternyata saya harus menjalankan bisnis ini dengan enjoy, mmm, bersyukur, jangan ngeluh, jangan pakai tekanan, nikmati aja. mmm, Kerjakan aja bagian saya, sisanya serahkan dalam tangan Tuhan. oke, Nah, mulai dari situ saya mulai enjoy. mmm, Mulai nggak setegang, seserius, sesetres yang lalu. oke, Gitu. Jadi mulai heeh. menikmati lah gitu, Bu. Tapi ya tetap lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan lah ya. Betul. Dan saya semakin dekat sama Tuhan, Oke. semakin happy, Mmm, semakin nah di tren ini saya diasah lagi public speakingnya. Saya nggak mmm, pernah nyangka kalau saya ternyata bisa jadi MC juga. oke. Heeh, bisa jadi presenter yang ya lumayan lah kalau Iya untuk saya ya. iya Dari saya yang saya nggak bandingin sama yang lainnya. iya Kalau banding sama yang lainnya pasti iya, beda. beda-beda lah ya kemampuan orang, tapi Heeh, membandingkan heeh. dari Bu Desi yang lama Yang ke dulu, Bu Desi yang yang sekarang, sekarang. betul. Oke, Jadi kalau mau bandingin, bandingin dulu sama yang yang sekarang. sekarang, oke, Dengan diri sendiri, iya. jangan dengan orang lain. Yang ada Nah stres dibandingin ntar. dulu sama sekarang nih seperti apa nih perubahannya dalam public speaking gitu? Wah beda. Sekarang lebih pede, lebih ngerti potensi diri ya. Iya, Ih ternyata aku bisa bisa juga ya, ya, bisa oke. hebat juga nih jadi Mmm, MC gitu mmm, loh. Bisa lebih happy, lebih heeh bersyukur, heeh. dan lebih dekat sama Tuhan sih.
dan Oke. keluarga juga Ya. gitu. Banyak Jadi hal sih. betul betul. Nah, jadi kan sebenarnya kan kalau misalkan bisa kita bilang ya, kalau Mhm, antara pencapaian sendiri, income mhm, lah ya. mhm. Mungkin kalau orang kan biasanya di bisnis jaringan atau MLM atau bisnis apapun mereka itu patokannya adalah hanya uang. Duit, bener. Betul ya? Padahal sebenarnya bukan bukan itu juga Mhm, keberhasilan seorang itu yang mungkin yang paling jelas itu adalah uang gitu ya. mhm, Tapi keberhasilan seseorang itu masih banyak faktornya yang bisa bikin kita itu bilang udah sukses atau belum, sudah mhm, berhasil atau belum gitu. mhm, Nah, ini yang bisa mungkin buat teman-teman juga bisa melihat ya gitu loh. Kalau kita itu ada kemajuan itu bukan cuma dari sisi keuangan aja. mhm, Mungkin kadang-kadang kita berhasil nih, oke kita, dapat uang yang banyak, tapi karakter kita jelek, ya mmm, kan ya. Tapi kita, ada orang yang memang berhasil dengan, ya sorry kata nih, menghalalkan segala cara. mmm, Nah itu kan malah dia bukannya naik tapi dia turun. Dalam mmm, keuangan mungkin naik, tapi mhm, dalam karakter, dalam kehidupannya dia akhirnya jadinya turun. mhm. Nah sama seperti misalkan nih, kita punya teman-teman, ya kan ya, kalau teman-teman kita membawa kita ke yang negatif, ke yang nggak bagus, akhirnya ya kita bukannya naik tapi kita turun, Mhm, gitu. Nah sekarang Bu Desi sendiri kan mungkin dalam soal pencapaian tidak secepat dengan orang-orang yang lain, betul mhm, ya? betul. Tapi Bu Desi sendiri merasa sekarang udah dapet sesuatu, dapet, kehidupannya bisa lebih naik karena dapet ya itu dia nih, ada lebih bisa bersyukur, Mhm. karakter juga bisa lebih bisa, ya lemah lembut dibandingin Heeh, dulu yang keras, betul ya? betul Gitu. betul. Dan ya ini dia nih, dapat ada teman-teman juga, Betul. pertemanan yang mungkin lebih positif dibandingin Mhm, yang dulu. Nah, mhm. apalagi nih Bu Desi nih yang didapatkan selain ya kalau misalkan pencapaiannya mungkin berbeda dengan yang lainnya ya. Tapi Bu Desi ini merasa sekarang tuh ya di network marketing saya juga banyak dapat hal-hal yang memang kelebihan-kelebihan lainnya. Seperti apa lagi tuh? Jadi sebenarnya kalau di network marketing ya, Ya, memang sukses itu banyak orang tadi seperti yang Bu Ocha ya, bilang, dilihatnya dari duit. betul. Saya juga seperti itu dulu. Dulu, Kok nggak oke. sukses-sukses aku ini ya, gitu loh ya. Ya, Kok nggak capai-capai, yang lainnya capai aku kok enggak. hmm, Berpikirnya seperti ya, itu. Nah, tapi semakin ke sini saya semakin sadar bahwa sukses itu bukan hanya soal duit. ya, Ketika saya lebih baik dari kemarin, saya sukses. hmm, Ketika saya bisa menjadi MC yang hebat, saya sukses. yes. Ketika saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat sama Tuhan, Ya, lebih memahami diri sendiri, ya, oh itu saya sukses. betul. Itu lebih penting daripada duit, jauh Hmm, lebih penting. oke. Saya sekarang menyadari, Hmm, oh ternyata jangan lagi kerja kayak dulu, kayak di hmm, perusahaan yang lama, oke. presentasi sampai jam 3 subuh, ya Hmm, toh. Ya pokoknya duit, balance duit, duit, lah, ya, tapi juga ah. kita jangan Oh males-malesan iya akhirnya betul, gitu. ninggalin keluarga lama sampai Heeh, 1 tahun saya tinggalin oke, itu anak itu. heeh, Nah itu kan nggak oke juga ya. oke, Nah jadi di sini saya belajar minta hikmah dari Tuhan. Kasih mhm, tahulah tetap semuanya harus seimbang. ya, Untuk pelayanan, mhm, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bisnis, dan untuk orang-orang di sekitar. oke. Nah itu. Nah, terus kan Bu Desi sendiri kan saya melihat nih luar biasanya Hmm, Bu Desi ini kan meskipun hasilnya ya yang kelihatan ya dari mm-mm, pencapaian tidak secepat orang-orang yang mm-mm, lainnya. Tapi kan saya melihat Bu Desi ini tetap konsisten juga, mm-mm, tetap bertahan. Sedangkan mm-mm. dibandingin orang-orang yang lain yang tadinya tuh mereka udah pencapaiannya malah lebih besar loh dari Bu Desi. Ya kan Iya ya? saya lihat Iya. sekarang udah nggak ada. Iya, tapi tiba-tiba udah mundur duluan berarti kan Hmm. ya mereka sendiri untuk mentalnya sendiri kalah dong sama Bu Nah, Desi nih. saya lihatnya seperti itu. Oke, Banyak orang tuh di sini itu diuji mentalnya. Jangan oke. dikira yang udah naik akan bertahan selamanya. Kita nggak pernah Hmm, tahu masa depan kita. ya, Saya juga nggak tahu ke depannya saya masih bisa bertahan apa enggak. oke, Karena masa depan itu misteri. ya, Tapi saya melihat kenapa saya mau ada di tren. Satu, memang di duitnya. oke, Ya, modalnya sangat terjangkau, yes, potensi income-nya gede. ya, Itu nggak mungkin saya dapetin di konvensional. oke, Itu yang saya suka. hmm, Nah, terus apa? Dapat komunitasnya yang positif. oke, Kenal, saya bisa kenal pejabat, kenal orang-orang terkenal, mhm, artis, mhm, pengusaha, banyak orang yang hmm, dulunya saya nggak mungkin itu kenal, nggak mungkin hmm. saya kenal mereka. Dan kenalnya tuh bukan cuma kenal-kenal aja tapi udah kayak keluarga. Nah itu dia, Ya, itu. hmm, Terus
saya juga mendapatkan pengembangan diri yang luar biasa Yes. dan di sini mental saya diuji. Oke. Nah, saya boleh berbangga hati Heeh. bahwa ternyata mental saya lebih kuat dibandingin yang lainnya. Boleh ya? Iya, iya, Nggak iya, apa-apa iya. lah ya. Itu menang dong berarti ya? Oke. Enggak dulu, enggak menang kalah. Cuman paling enggak saya berbangga dengan diri saya sendiri, saya Oke. berterima kasih dengan diri saya sendiri, saya masih bertahan. Oke. Itu. Dan ini menjadi akhirnya karena Bu Desi ini bertahan dan sekarang kan mulai ada terlihat nih ya udah punya tim, jaringannya mulai kembali bertumbuh lagi. Coba andaikan kemarin Bu Desi ini ya udah nih mundur kan ya, seperti yang lainnya nih udah nggak bertahan gitu. Nah akhirnya ya pasti kesempatan kita, keberhasilan kita akhirnya ya itu nggak akan bisa dapatkan karena kita sudah berhenti duluan Betul. gitu, ya kan ya. Karena balik lagi ya teman-teman ya, kita itu gagal kalau kita berhenti. Betul. Kalau kita masih terus jalan, kita masih terus bertahan dan kita masih mau terus berjuang, kesuksesan, keberhasilan itu pasti akan bisa kita dapatkan gitu. Dan jangan selalu melihat keberhasilan hanya dari duit, teman-teman. Nah, Gitu. tuh. Ya. Karena duit itu bukan segala-galanya. Meskipun segala-segalanya butuh duit ya. Betul. Tapi bukan duit yang nomor satu. Itu aja. Masih banyak lainnya. Iya. Nah walaupun ya Bu Desi kan juga tetap ya mungkin tidak secepat yang lainnya, tapi kan untuk bisa melalui bisnis jaringan ini tetap bisa ada menghasilkan juga ya, tapi memang tidak sesignifikan orang-orang. Tapi ya setidaknya untuk dalam kehidupan itu tetap bisnis jaringan tetap bisa menghidupi dan itu kan modalnya kan tetap cuma sekali kan gitu loh. Betul. Ya seperti kita usaha aja, bukan usaha ya, seperti kita kerja aja gitu loh. Selama kita kerja tetap ada hasilnya. Ya memang beda-beda nih gitu dan setiap orang kan semuanya prosesnya ada gitu. Tapi kadang-kadang lucunya sih Bu Desi nih ya. Saya tuh banyak sama teman-teman kalau di luaran sana mereka kerja gajinya tuh sama sebenarnya kayak saya menjalankan bisnis jaringan kalau yang lagi nggak signifikan banget. Tapi orang itu bilangnya, aduh tetap kayak dia lebih baik gue kerja yang ya udah kerja jadi karyawan aja padahal ya gajinya sama-sama aja gitu loh. Tapi kita di bisnis jaringan dapetnya sih sama gitu loh. Tapi mereka lebih milih seperti itu gitu dong ya. Padahal kan mereka tuh berharap kalau di MLM itu pencapaiannya ya pokoknya harusnya lebih gitu loh. Kalau nggak lebih berarti ya gue nggak mau di situ. Padahal mereka tetap bisa menghasilkan gitu loh. Kan gitu ya. Banyak orang merasa bahwa kalau di MLM Harus lebih gitu ya. join langsung menghasilkan banyak gitu Iya. ya. Padahal mereka nggak tahu ini bisnis Iya, harus dikerjakan. betul. Kalau kamu nggak kerjain ya kamu nggak akan dapat hasil. Betul. Itu Heeh. ikuti sistemnya. Iya. Meskipun kadang orang ikuti sistem kerjain juga belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan. Harapkan. Ya tetap harus dikerjakan toh. Iya. Namanya bisnis. Iya. Kalau kita punya bisnis konvensional, emangnya kalau misalkan buka toko lah, Iya. terus orang datangnya sedikit, mau ditutup, terus buka tutup, Iya. ya yang ada kan nggak ada pelanggan ntar. Betul. Jadi namanya bisnis ya harus dikerjakan apapun itu, Betul. ya kan? Bisnis apapun itu ya gitu loh. Karena juga di bisnis juga belum tentu kita menghasilkan terus, malah banyak kan bisa rugi. Enaknya di sini itu Heeh. modalnya kecil ya, sangat terjangkau lah kalau Iya. saya bilang ya, sangat terjangkau, potensi income-nya besar. Betul. Nah saya cuma keluarin uang di awal dulu 14.700.000, anggaplah 15 juta. Iya. Dan saya dapatnya udah ratusan juta sekarang. Betul. Nah kenapa saya harus berhenti? Betul. Kan rugi dong. Iya. Saya bisa kerjain di mana aja, kapan aja, suka-suka saya. Meskipun keberhasilan bukan berarti dari saya sendiri ya. Betul. Banyak faktor lah ya. Dari kita punya tim, dari Ya. lingkungan kita, dan dari banyak hal gitu. Ya. Cuma kan kalau misalkan dari tim kan karena kita juga membina tim kita. Ya. Bukannya kita kayak Bukan dapet- dilepas Iya, ya. dilepas seperti itu. Nah, terus Bu Desi. Satu lagi Bu Ocha. Apa? Sebetulnya luar biasanya di network marketing ini kita bisa tahu loh karakter seseorang. Oke. Dari sini saya bisa tahu, oh orang ini kelihatannya kalau dulu saya lihatnya oh baik, oke-oke aja lah ya. Ternyata ketika sudah di network marketing saya tahu, ternyata dia ini itu Oke. nah itu. Ha. Ternyata
ada tim saya. Nah ini. Jadi belajar banyak lah ya. Apalagi waktu di perusahaan yang lama, saya tahu banyak akhirnya. Hmm. Itu, oh begini toh, ya Oke. itulah. Tapi itu jadi hal yang baik atau gimana nih Bu Desi? Menurut Bu Desi? Tergantung kita, Oke. bisa baik bisa enggak, ya Oke. toh. Setidaknya baiknya adalah kita bisa berhati-hati. Oh karakternya kayak gini, jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan, Oke. ya. Heeh. Ya kayak gitulah, ya jadi lebih tahu lah kita. Oke. Nah, terus Bu Desi, kan tadi kan kita kan sempat membahas ya, mungkin banyak orang kalau misalkan nih mereka dalam berbisnis itu kan ya hasilnya mungkin belum terlalu kelihatan gitu. Makanya tadi saya bilang kan ya, kalau misalkan kita udah terlanjur berhenti duluan, terus abis itu ya kita nggak bisa tahu nih kita bakal berhasil atau enggak karena kita udah berhenti. Tapi kalau kita terus jalan ya sama lah ya, kita jalan pelan pasti kan sampai juga nanti ke ujungnya. Betul. Ya kan ya. Nah, mungkin teman-teman juga sekarang juga lagi banyak proses nih yang dihadapi. Ada juga nih mungkin kepikiran, aduh kok aku sekarang masih belum bisa sampai-sampai ya, kok orang lain ini di luaran lebih maju daripada aku ya. Nah, mungkin Bu Desi bisa sharing juga nih apa tips dan triknya nih di saat memang orang-orang ya mungkin keadaannya di mana yang lain-lainnya mungkin lebih bisa cepet duluan dibandingin kita. Kita harus bagaimana sih untuk bisa bertahan? Karena saya lihat kan Bu Desi luar biasa ya. Tapi sekarang akhirnya ya ini dia nih pencapaiannya sudah mulai ada lagi terlihat. Jadi andaikan kalau Bu Desi dulu berhenti dan seperti itu ya pasti kan ya nggak akan bisa mencapai yang sekarang ini gitu loh. Itu gimana? Sebetulnya sama seperti yang saya alami beberapa tahun ya. Ya. Jadi yang jelas di sini tuh terus aja gitu loh, Ya. bertahan, lakukan aja bagian kita dan serahkan sisanya ke tangan Tuhan. Dan nikmati prosesnya, enjoy aja, selalu bersyukur, jangan ngeluh dan jangan terlalu berharap. Ketika kita terlalu berharap dan itu tidak tercapai, kita akan kecewa, yang ada down, berhenti. Oke. Yang saya lihat banyakan orang seperti itu, Oke. ya kan? Terus nggak usah banding-bandingin dengan orang lain. Itu saya dulu, banding-bandingin, akhirnya stres. Ya. Udah down berkali-kali, udah tekanannya banyak lagi, ya toh nggak pede ketemu dengan yang lainnya. Setiap kali ada pertemuan rasanya pengen nggak datang aja gitu ya, minder gitu loh ya, datang Oke. sendiri lagi. Ya. Tapi ya tetap berdoa, selalu bawa dalam doa setiap rencana dan apa yang akan kita kerjakan. Ingat aja di awal itu join kenapa, ya toh. Dan lihat juga bisnis apa yang modalnya sangat terjangkau, potensi income-nya besar. Lihat yang positif aja, jangan fokus sama yang negatif. Nah, hal-hal positif yang dulu selalu ditanamkan sama Bu Desi itu apa nih? Kan mungkin dia berpikirkan, oh ya dulu aku ini kesini tuh mau apa? Jadi tujuan awal kita. Ya jadi mungkin ini satu ya poinnya ya, kita harus punya tujuan awal nih. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya ada impian atau harapan, ya pasti orang itu bakal hilang gitu kan ya. Betul. Nah, apa aja tuh? Jadi Bu Desi memang satu ya, ingat sama tujuan awal. Terus mungkin apa nih yang pencapaiannya kah atau ilmu mimpinya lah, tetap terus langsung kita berpikir untuk bisa positifnya tuh gimana? Untuk bisa mempertahankan positif kita. Kalau saya sih kembali ke Tuhan sih. Oke. Karena saya mikirnya gini, kalau Tuhan sudah taruh saya di tren, Ya. berarti Tuhan punya maksud dan tujuan yang saya nggak tahu itu apa. Oke. Nah, kesini saya melihat, oh ternyata Tuhan mau saya diproses lagi. Karena kemarin kan diprosesnya masih sebagian nih. Ya. Masih ngomel juga, ya kan? Nah, masih naik turun. Nah, di sini Oke. diproses lagi. Kalau di awal saya itu sudah maju, bertumbuh dan terus sampai sekarang, Yes. yang ada saya sombong. Sombongnya balik. Ya kan? Oke. Nah, Tuhan nggak mau. Mungkin Tuhan mau siapkan sesuatu yang lebih besar untuk saya nggak Yes, tahu. yes. Tuhan ingin bentuk saya seperti apa saya nggak tahu. Ya. Tapi tentunya pasti untuk saya diberkati dan saya menjadi berkat bagi yang lainnya toh. Makanya ketika di awal saya pertumbuhannya nomor 2 nih, Ya. ya kan saya kan waktu itu tim kedua yang terbesar waktu itu. Lalu melambat tertinggal sama yang lainnya, Ya. kelewat. Nah, saya belajar nih, apa maksud Tuhan ini ya? Kok dibikin seperti ini? Oh, saya baru sadar.
untuk saya ini satu tahan mental, kedua saya tuh nggak sombong, saya Ya. bisa rendah hati atau Hmm. bisa mengamati juga melihat, oh cara ini kurang oke nih, oh ini nggak oke nih dilakukan. Jadi bisa belajar lebih Nah lagi. belajar lebih lagi, Oke. karena kadang apa yang di panggung itu jangan ditelan mentah-mentah. Oke. Itu yang saya pelajari karena belum tentu diterapkannya bisa sesuai yang diharapkan. Karena tiap nggak sama ya, tiap tim nggak Ya, sama, tiap oke. orang juga nggak sama, nggak bisa dipukul rata. Nah saya belajar dari itu, oh kalau pakai cara ini ternyata nggak bisa nih. Oh berarti Tuhan mau lihat aku jangan pakai cara itu, pakai Oke. cara yang lain. Nah semakin kesini saya melihat, oh Tuhan punya maksud apa, saya jadi tahu. Oke. Itulah yang membuat saya bertahan di sini. Saya mau ikuti apa kata Tuhan. Tuhan mau saya di sini, saya mau diproses menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi Yes. untuk dipakai oleh Tuhan. Saya ikuti. Hmm. Kalau saya itu ya, kalau Ya. teman-teman yang lain cari apa yang bisa bikin teman-teman tetap bertahan dan tetap merasa tetap termotivasi, tetap positif, tetap semangat, tetap punya harapan. Itu Oke. harus dicari sendiri. Karena Ya. tiap orang pasti nggak sama. Ya. Itu. Oke, jadi intinya teman-teman semua itu adalah balik ke mindset kita. Balik ke kita tuh harus punya ya arah pikiran kita tuh harus yang lebih ke positif. Tapi terkadang orang-orang itu kan malah kekuatan untuk negatifnya itu kan yang lebih kuat Nah, kan. kebanyakan salah orang tuh meresponnya kurang oke. Oke. Harus belajar merespon dengan baik di sini. Yes. Dengan positif itu. Jadi sebenarnya sih ya teman-teman ya bukan cuma di bisnis jaringan aja ya, tapi ini kita mungkin sharing lebih ke dalam menghadapi teman-teman nih hal-hal yang dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun. Kan kadang-kadang ya kita mengalami kegagalan itu pastilah ya. Setiap orang pasti Pasti. mengalami kegagalan, nggak semuanya langsung pasti berhasil Nggak ada lah itu. gitu. Nah ini kan saya senang banget nih ngobrol sama Bu Desi dengan ya Bu Desi ini banyak belajar, terus juga tapi melewati itu semuanya ya akhirnya ada hasil kok, dan ada bukti hasil yang nyata gitu ya. Nah dimana itu memang setiap proses itu ya kita bisa jadi pembelajaran buat kita. Betul. Nah dimana kalau misalkan untuk pembelajaran itu Bu Desi bisa tadi kan ya intinya kita punya ingat lagi lah ya dulu tuh untuk bisa menguatkan lagi deh ya. Untuk bisa menguatkan lagi tuh dulu adalah ya saya inget nih awal-awal pengen memulai ini mau apa gitu. Jadi inget mimpinya dulu. Terus yang kedua ya kita respon kita nih. Lu responnya mau ngomel-ngomel kah? Atau mau komplain-komplain kah? Atau mau menyalahkan diri sendiri kah gitu. Nah itu respon yang tidak baik gitu. Nah alangkah lebih baiknya ya respon kita ya mungkin kita mesti berpikir lagi ya, oh berarti mungkin gue ada salah nih. Oh berarti gue kurangnya apa. Jadi kita introspeksi lagi sama diri kita sendiri. Betul ya begitu ya Bu Desi ya. Betul. Nah dari situ ya memang nggak bisa kita selalu menyalahkan orang. Kadang-kadang orang itu menyalahkan orang lain, menyalahkan di luar kita, merasa dirinya kita tuh yang selalu benar Bu Desi gitu loh. Itulah. Gitu. Jadi ya dengan begitu ya balik lagi ya ke kitanya sendiri, respon kita harus benar. Oke, nah Bu Desi kan tadi kan kita kan ngomong di bisnis jaringan, di bisnis network marketing, Bu Desi banyak belajar sesuatu dan banyak juga ketemu dengan orang-orang baru. Nah, terus kelebihannya sendiri nih, kan Bu Desi kan juga menjalankan frozen food gitu kan ya. Nah, itu akhirnya yang menentukan Bu Desi memilih ya udah malah lebih fokusan ke bisnis jaringan dan frozen food itu malah dijadi kayak sampingan aja. Itu kenapa? Satu karena pertama duitnya ya. Oke, jadi tetap MLM walaupun MLM ini masih dibilang dianggapnya ini kalah cepat daripada yang lain ya, tetap MLM itu masih duitnya lebih lagi daripada frozen foodnya gitu ya. Kalau frozen food saya kan harus belanja, Ya. masak, Oke. jualan Ya. ya kan. Kalau di sini kan tinggal presentasi. Oke. Tinggal ngundang. Nggak Bantu keluar tim. modal-modal lagi lah ya Iya, tim bahasanya bekerja, ya. duit Oke. masuk ya kan. Maksudnya mainnya cantik lah ya, bersih, Oke. wangi ya kan. Kalau dimasak kan saya bau bau masakan. bajunya ya paling baju rumah, Oke. celana pendek, baby dolan, sendalan, ya cuma kayak Oke. gitu. Beda lah.
capek juga kan. Kalau Iya. masak kan capek fisik juga kan. Betul. Kalau di bisnis jaringan capek di mulutnya doang. Jadi untuk kelebihannya adalah kalau bisnis jaringan kita tetap menjalankannya tetap menyenangkan lah ya. Menyenangkan. Iya. Duitnya Oke. juga cepet kan sebetulnya. Yes. Sebetulnya ya. Betul. Mm-mm. Betul. Oke, Gitu. jadi ya masih bisa dibilang ya teman-teman ya. Kalau ya ini bukannya kita mau membanding-bandingkan, tapi kalau misalkan saat ini Bu Desi juga sudah ada usaha yaitu konvensional yaitu di kuliner gitu, tapi ternyata MLM tetap menjadi yang prioritas, jadi utama karena menjalankannya pun juga happy gitu ya. Dan waktunya juga bisa fleksibel, Betul. duitnya juga ya udah saat kita menghasilkan ya juga memang hasilnya ya nggak main-main gitu Dapatnya ya. bersih. Dapatnya bersih, nggak perlu lagi modal-modal Betul. gitu. Kalau di frozen food masih dipotong modal. Kalau ini kan bersih. Betul. Jadi Modal itulah udah ya. balik-balik dari dulu kan. Oke. Jadi Oke. cuannya doang sekarang. Yes. Dan bagusnya ya kalau MLM itu ya kita mau kapanpun menjalankannya juga ya bebas ya. Kita juga waktu kita juga bebas dan ya kita mau sekarang misalkan nih lagi istirahat dulu, besok mau jalan lagi itu bisa. Tapi kan kadang-kadang bisnisnya kita bisa hari ini mau ini, besok tiba-tiba udah langganan kita udah pada pergi semua, diambil sama orang lain, kan kayak gitu. Tapi kalau di MLM ya udah gitu loh, semuanya ya bisa menjadi bisnis yang jangka panjang ya mungkin ya. Bahkan di sini Ya. bisa jadi pelanggan frozen food saya. Jadi double-double ya keuntungannya ya. Dapat keuntungan double. Oke. Nah, jadi mungkin Bu Desi bisa sharing nih buat teman-teman nih untuk yang kalau teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, mungkin juga ya mengalami hal-hal yang masih lagi stuck, lagi nggak ya bisnis atau usahanya lagi nggak jalan. Apa nih mungkin pesan-pesan buat teman-teman? Oke. Jadi untuk teman-teman yang pernah mengalami apa yang saya alami dulu, Ya. ya teman-teman harus tetap bertahan. Terus bergerak. Yang terpenting adalah doakan apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman akan lakukan, selalu bersyukur, ya, enjoy aja, nikmati prosesnya, dan lakukan bagian teman-teman, sisanya serahkan ke tangan Tuhan, karena itu bagian Tuhan untuk memberkati. Gitu. Oke, tetap terus semangat karena setiap perjalanan itu pasti ada ceritanya dan juga ada rencananya nih. Yang penting positive thinking ya. Saya belajar sesuatu nih, positive thinking biar respon kita tuh tetap benar. Jadi teman-teman jangan komplain-komplain terus deh ini nih. Yang udah proses perjalanannya panjang tapi juga hasilnya sekarang juga bertahun-tahun loh ini di prosesnya. Iya. Tren ini kan masuk tahun ke-6 ya. Ya. Saya 5 tahun loh diproses. Iya ya. Kalau yang lainnya yang bersamaan dengan saya itu sudah banyak yang nggak kelihatan nih sekarang. Oke. Itu nah yang belum saya tentu lihat. teman-teman tuh kuat kan ya. Tuh. Iya. Kan dulu saya nggak sadar dulu. Jadi gini, ada salah satu crossline yang bilang gini ke saya. Ya. Nggak apa-apa Bu Desi datang sendirian. Jangan dikira yang datangnya dengan banyak tim itu ketika mengalami seperti yang Bu Desi alami datang sendiri mereka tahan. Mereka nggak mungkin akan tahan. Oke. Dari situ saya langsung, ini kata-kata terima kasih Tuhan lewat orang ini aku dikasih kata-kata ini. Jadi saya kuat. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Oke. Jadi udah nggak peduli saya sama yang lainnya mau yang saya pernah ditanya nih waktu acara training TLC dulu ya. Ya. Ada crossline yang tanya gini, loh Bu Desi sendirian? Nggak enak banget pertanyaannya. Oke. Loh udah tahu sendirian kok masih ditanya saya gini. Aha. Tapi saya gini, coba kalau kamu sendirian juga nih, belum tentu kamu bisa tahan seperti aku. Yes, Ya, yes. saya menghibur diri, menguatkan dirinya dengan cara seperti itu. Betul. Nah, kalau Bu Desi aja bisa nih teman-teman cerita Bu Desi ini, apalagi kan di saat kita memang setiap semua orang pastikan ya ada prosesnya, tapi banyak yang orang udah mudah menyerah gitu. Karena kita juga senang juga bukan cuma kesuksesan setiap orang aja yang kita mau denger sharingnya, tapi ya pelajaran atau perjalanan setiap orang itu bisa menjadi penguat kita. Karena setiap orang pasti punya cerita masing-masing. Dan ini benar-benar bisa menginspirasi sekali ya Bu Desi ya. Dimana memang Bu Desi ini ya intinya setiap orang pasti punya prosesnya kok. Ya tinggal kita jalanin aja, kita nikmatin aja dan kita tunggu nih keberhasilan kita.
Oke. lintasan kita masing-masing. Gak usah Yes. bingung sama lintasan yang lainnya. Iya, betul banget. Tuh. Thank you banget Bu Desi udah mau sharing hari ini, memberikan penguatan dan juga menginspirasi juga buat teman-teman. Sehingga teman-teman, kalau kamu nih ya lagi mengalami masalah, kamu juga lagi stuck, udah tenang aja. Kamu nggak sampai 5 sampai 6 tahun kan stucknya kan kayak Bu Desi ya. Iya, nggak Bu kayak Desi saya. aja bisa. Nah, kamu juga pasti bisa dong teman-teman. Betul sekali. Oke, nah kalau kamu bisa belajar sesuatu dari episode ini teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya biar setiap ada episode Ngobrol Tren kamu gak ketinggalan. Oke, thank you banget ya Bu Desi udah hadir dan juga mau cerita pengalamannya hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa menguatkan teman-teman. Dan tentunya kita ketemu di episode selanjutnya. Ya, senang hati. Dadah! Dah.